Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetap semangat berjalan menuju kemuliaan. Saudara, kita semua bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan yang Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GIATP GLS yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online pada minggu kedua bulan Januari tahun 2021. Saya ucapkan selamat tahun baru dengan semangat yang baru. Kita memuji Tuhan, kita melangkah di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian syukur kehadiratnya. Mari naikkan pujian syukur ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur kita boleh ada saat ini oleh karena kemurahan-Nya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tak kulihat kasih. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersiap katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, tepuk tangan saudara-saudara untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditanamkan menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan kita dapat melakukan firman Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau
Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memasuki minggu kedua di tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Semua berkat penyertaan-Mu Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji Engkau Tuhan lebih lagi ya Bapa. Kami mau angkat tangan kami mau buka hati kami Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus
Tuhan Kau baik Bapa. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang saat ini kita sudah menjalani tahun yang baru. Dan biarlah kita pada saat ini boleh dengan penuh semangat, penuh pengharapan menghadapi tahun yang baru. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini kami boleh kembali hadir, ingin rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami Tuhan Yesus bersyukur kepadamu, kami boleh datang kepadamu dan kami ingin supaya ketika kami menjalani hari demi hari, kami menjalaninya bersama dengan Engkau. Beri kami kekuatan, beri kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau, bahwa tahun ini akan menjadi lebih baik lagi dan kami punya kekuatan untuk menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Dan biar kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh tertanam dalam-dalam di hati kami dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat GIA TPI GLS, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah persiapan yang menentukan. Dan kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di kitab Lukas di pasal yang ke-14. Kitab Lukas di pasalnya yang ke-14. Di ayatnya yang ke-25. Lukas pasal yang ke-14 di ayat 25 sampai yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya membacakannya dan Ibu Bapak bisa mengikutinya. Tema judul di perikop di LAI Alkitab kita adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Jadi Ibu Bapak, situasi kondisi pada waktu itu adalah ada banyak orang yang sedang mengikuti Tuhan Yesus. Dan memang pada waktu itu, Yesus kemanapun juga akan ada banyak orang yang mengikuti. Bukan hanya sekedar puluhan, bahkan sampai ratusan ataupun ribuan. Jadi ada sangat banyak. Dan kalau nih, di zaman sekarang ini, seandainya kita, ada banyak orang mengikuti diri kita, ada banyak orang berbondong-bondong mencari diri kita. Kita tentu merasa sukacita, bahagia, dan merasa kita ini orang yang luar biasa. Dan gereja di zaman modern sekarang ini berusaha untuk mencari banyak orang, banyak anggota, jemaat, banyak pengikut. Tetapi hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini adalah cara Tuhan Yesus ketika banyak orang mengikuti Dia tidak langsung menerimanya. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Dikatakan di ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, Ibu Bapak, jangan disalahpahami bahwa kata membenci di sini berarti benar-benar membenci, karena ini akan bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bahkan sesama kita seperti diri kita. Bahkan di bagian yang lain, mengasihi musuh kita. Nah, kalau musuh saja dikasihi, apalagi keluarga kita. Nah, yang dimaksudkan firman Tuhan, membenci bapaknya, ibunya, istrinya itu bukan membenci secara harafiah. Tetapi yang dimaksudkan adalah cinta kita kepada Tuhan itu tidak boleh sampai kita ini seperti kita mencintai orang lain. Tetapi kita harus lebih mencintai Tuhan daripada mencintai bapak kita, orang tua kita, ataupun pasangan kita, ataupun siapapun juga. Artinya Tuhan yang paling utama, Tuhan yang paling prioritas, itu yang dimaksudkan. Lalu firman Tuhan katakan demikian, ayat 27.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ibu bapak, yang perlu diketahui adalah di zaman itu, pada saat ini terjadi, ada banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata begini, kalau engkau tidak bisa memikul salib, engkau tidak dapat menjadi muridku. Di zaman modern sekarang ini berbeda. Orang yang mengikut Tuhan Yesus diberikan janji-janji, engkau akan penuh dengan damai sejahtera, engkau akan penuh dengan sukacita, engkau akan pasti akan menikmati berkat. Sedangkan orang yang terkena musibah, terkena pandemi, terkena COVID, itu orang yang kurang beriman. Dan kita lihat, ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, saya bacakan sekali lagi, di ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya. Nah, salibnya di sini yang dimaksudkan adalah salibnya diri sendiri. Dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Firman Tuhan katakan, kalau seseorang tidak bisa memikul salibnya dirinya sendiri, maka orang itu tidak dapat menjadi muridnya Tuhan. Nah, ibu bapak, salib yang dimaksudkan Tuhan Yesus tentu bukan salib secara harafiah kayu yang dipikul kemana-mana, ataupun di zaman sekarang seperti aksesoris, seperti yang ditempel di rumah, ataupun juga mungkin aksesoris perhiasan yang kita miliki. Bukan itu, tetapi salib yang dimaksudkan di sini adalah menyalibkan kedagingan, menyalibkan manusia lama. Dan banyak gereja di zaman sekarang ini sudah melupakan hal ini, tetapi bersyukurlah bahwa jemaat Tuhan, GIATPI GLS, tetap masih kita belajar supaya kita menyalibkan manusia lama, kita menyalibkan diri sendiri, dan yang kita salibkan itu diri sendiri, bukan orang lain. Banyak orang di zaman sekarang ini, hamba-hamba Tuhan, bahkan menyalibkan orang lain, menyalibkan jemaat Tuhan, bukan menyalibkan diri sendiri, bukan menyalibkan kedagingan dan manusia lamanya. Nah, ini firman Tuhan yang harus kita lihat. Nah, kita akan lihat di Lukas pasal 9, di ayat yang ke-23. Di Lukas pasal 9, di ayat yang ke-23, dikatakan demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya sendiri, yang dimaksud setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari dan baru bisa mengikut Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak, perkataan Tuhan Yesus ini kepada banyak orang diberikan ilustrasi. Ada dua macam ilustrasi. Nah, mungkin tampaknya kalau kita membaca sekilas, tampaknya tidak ada kaitannya, tampaknya tidak nyambung. Nah, saya akan memberikan penjelasan mengenai dua macam ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan demikian. Kembali ke Lukas 14 ayat 28. Kita lanjutkan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, ibu bapak, apa hubungannya dengan perkataan Yesus kepada orang banyak, bahwa orang banyak kalau mau mengikut Tuhan Yesus harus memikul salibnya, dan baru itulah bisa menjadi murid Tuhan, dengan ilustrasi atau perumpamaan seorang yang mau mendirikan menara dan dia harus membuat anggaran dan biayanya. Apa hubungannya? Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin berkata begini kepada orang banyak pada saat itu yang berduyun-duyun, yang berbondong-bondong mengikut dia. Tuhan Yesus ingin berkata begini, kalian mau ikut aku? Tunggu dulu. Kalian harus membuat perhitungan. Apakah diri kalian sanggup mengikut aku sampai selesai atau tidak? Gimana caranya? Kalian buat perhitungan. Kalau orang mendirikan menara, dia akan membuat perhitungan sejak mulai dari pondasinya, sampai atapnya, sampai yang di dalam aksesorisnya. Semuanya harus dihitung.
Dan biayanya coba dihitung. Apakah biayanya ini sudah benar-benar mencukupi atau tidak? Nah, perkataan Yesus ini dimaksudkan seperti ini. Kalau kalian mau ikut aku, kalau ibu bapak mau ikut Tuhan Yesus, maka ibu bapak, maka kalian semua yang sedang mengikut aku harus membuat perhitungan. Perhitungannya adalah, apakah kalian benar-benar mau menyalibkan diri sendiri atau tidak? Kalau kalian berkata, aku mau menyalibkan diri sendiri, maka kalian akan berhadapan dengan banyak orang. Kalian akan dibenci, mungkin oleh keluargamu, mungkin oleh tetanggamu, mungkin oleh teman-temanmu, mungkin bahkan engkau akan dipecat dari pekerjaan hanya karena engkau mengikut aku. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Di zaman sekarang, firman Tuhan tetap berlaku. Bukankah begitu banyak orang dihina, begitu banyak orang dinista, begitu banyak orang sedang disiksa hanya karena mengikut nama Tuhan Yesus. Bahkan ada banyak orang yang sedang menggembar-gemborkan, membela agamanya dengan cara menyiksa pengikut agama lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang sedang kita perhitungkan. Apakah kita ini benar-benar sanggup mengikut Tuhan Yesus atau tidak? Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau sudah mengikut Tuhan Yesus, sudah meletakkan dasar hidupmu kepada Tuhan Yesus, engkau harus bisa menyelesaikannya. Nah, ibu bapak, di zaman sekarang ini kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak lagi sanggup mengikut Tuhan Yesus karena tekanan mungkin dari pasangan, mungkin dari keluarga, mungkin dari lingkungan, mungkin dari persoalan ekonomi, mungkin dari persoalan masa depan, dan sebagainya. Jemaat Tuhan, ini yang Tuhan Yesus ingin katakan. Kalau ada orang mau mengikut Tuhan Yesus dan tidak membuat kalkulasi, lebih baik tidak usah ikut Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak di zaman itu. Kalau engkau tidak sanggup membuat kalkulasi dan kalian tidak sanggup bayar harganya untuk ikut aku, lebih baik kalian tidak usah ikut aku. Di zaman sekarang, banyak gereja sudah tidak lagi mengabarkan, mengkhotbahkan hal yang seperti ini. Mereka ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya, mencari anggota sebanyak-banyaknya. Yang penting gedung gereja itu penuh, yang penting anggotanya banyak. Nah, ibu bapak, Tuhan mengajarkan tidak seperti itu. Kalau mau mengikut Tuhan Yesus, buat kalkulasinya. Kalau mau mengikut Tuhan Yesus, rinci harganya, bayar harganya. Dan harganya itu tidak murah. Seringkali nyawa diri kita sendiri, seringkali kita akan dikucilkan, seringkali kita bahkan menghadapi persoalan ekonomi yang berat hanya karena kita ingin mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Ibu bapak, karena itulah di tahun yang baru ini saya ingin mengajak ibu bapak, setialah ikut Tuhan Yesus. Kita tidak akan rugi seandainya kita bersusah payah di dunia ini. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Firman Tuhan katakan seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Dan setelah itu kita akan menikmati surga kekal mulia selama-lamanya. Bukan sepanjang hidup kita, bukan 1000 tahun, atau 1 juta, atau 1 miliar, atau 1 triliun tahun, ataupun angka berapapun yang kita bisa sebut. Tidak ada. Di surga, kita kekal selama-lamanya. Tidak ada angka yang bisa kita sebut. Karena di surga, itu waktunya kekal selama-lamanya. Karena itu, kalau kita sudah melewati tahun 2020, dan kita menjalani hidup
di tahun 2021 yang mungkin saja akan tetap berat kita hadapi. Tetapi iman kita tidak boleh goyah. Sekali ikut Tuhan Yesus, kita harus tetap ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Karena itulah Tuhan Yesus itu ingin berkata begini kepada orang banyak. Kalau kalian ikut aku tidak mau kalian itu seperti dalam tanda kutip bahasa sekarang itu membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu apa isinya. Bukan seperti itu. Yesus ingin berkata, kalau kalian ikut aku, ada harganya. Harganya itu mahal dan kalian apakah sanggup membayarnya atau tidak? Itu yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan karena itulah kita anak-anak Tuhan, jangan goyah iman kita. Kita harus tahu harganya. Tidak murah harganya. Mahal ikut Tuhan Yesus. Tetapi ketahuilah, Tuhan Yesus sendiri saja sudah bayar mahal harganya. Dengan nyawanya dia disalibkan. Dengan hidupnya dia berikan kepada kita anak-anaknya. Artinya bahwa kita ini worth it. Kita ini layak ditebus oleh Tuhan Yesus. Harga kita ini harga yang mahal. Sekalipun dosa-dosa kita membuat kita tidak layak. Tetapi di hadapan Tuhan, kita ini dilayakkan. Kita ini layak untuk ditebus dengan harganya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ini berharga di hadapan Tuhan. Karena itu Ibu Bapak, kita yang sudah ditebus, kita jangan putus asa. Hadapi tahun yang baru ini dengan penuh semangat, dengan penuh iman, dengan tetap percaya, dengan tetap setia, ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Nah, itu ilustrasi yang pertama. Nah, ilustrasi yang kedua, dikatakan di ayat selanjutnya seperti ini. Di ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkannya? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya? Dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Apa hubungannya mengikut Tuhan Yesus dengan masalah seorang raja yang sedang menghadapi lawan yang raja yang lain yang hendak berperang dengan dirinya? Dan dikatakan apakah 10.000 sanggup menghadapi 20.000? Maksudnya begini Ibu Bapak. Hidup anak-anak Tuhan itu hidup penuh dengan peperangan. Dan firman Tuhan katakan di bagian yang lain, di kitab Efesus di pasalnya yang ke-6, di ayat 10-12, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Nah, masalahnya, melawan penghulu-penghulu di udara ini, melawan roh jahat, melawan iblis ini, masalahnya adalah bukan sekedar roh jahatnya saja. Tetapi di zaman sekarang ini, banyak roh jahat yang bekerja melalui pikiran orang-orang yang berada di lingkungan, berada di sekitar, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang seringkali menyiksa, menghina, memprovokasi anak-anak Tuhan dengan mengatasnamakan agama. Mereka mempengaruhi cara berpikir orang-orang seperti itu. Dan firman Tuhan katakan seperti ini, kalau orang Kristen sedang mau mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, tunggu dulu, kata Tuhan Yesus. Kalian sanggup gak berperang? Berperang melawan dunia yang jahat. Berperang melawan penghulu-penghulu di udara. Jumlah kalian kecil loh. Jumlah kalian itu sedikit loh. Kalian mungkin tidak sanggup untuk ada orang yang bisa membantu loh. Mungkin tidak ada orang yang mendukungmu loh. Mungkin kalian harus menghadapi sendiri loh peperangan ini. Apakah kalian sanggup? Kalau di zaman sekarang, mungkin kalian akan dibenci oleh keluarga, lingkungan sekitar, karena sekedar kalian anak Tuhan. Mungkin kalian akan dikucilkan. Mungkin akan dikatakan, lu sok suci, sok agama, sok menjadi orang hebat, sok dekat dengan Tuhan. Mungkin kita akan dihina oleh orang-orang di sekitar kita. Apakah kalian sanggup bayar harganya? Peperanganmu itu bukan murah loh.
peperanganmu itu mahal. Nah, ibu bapak, mengapa dikatakan bahwa 10.000 lawan 20.000? Memang jumlah anak Tuhan itu dibandingkan dengan orang dunia lebih banyak orang dunia. Memang secara jumlah kita ini tidak banyak. Karena itulah firman Tuhan katakan, kalian buat perhitungan lebih dulu. Kalau kalian merasa tidak sanggup, kalau kalian merasa kalah, silakan kalian kompromi dengan dunia. Tidak usah ikut aku. Bayangkan ibu bapak, ada orang mau mengikut Tuhan Yesus malah mengatakan seperti itu. Kalau kalian tidak sanggup, tidak usah ikut aku. Zaman sekarang, banyak hamba Tuhan berkata, ikut Tuhan Yesus pasti enak. Ikut Tuhan Yesus pasti diberkati. Sudahlah, yang penting kalian ikut Tuhan Yesus lebih dahulu. Yang penting kalian masuk lebih dulu, jadi anggota. Yang penting kalian harus dibaptis lebih dahulu. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia berkata begini, tunggu dulu. Kalau kalian mau ikut aku, buat kalkulasi. Kalian sanggup tidak berperang melawan dunia yang jahat ini. Dan seluruh dunia akan membenci engkau hanya karena namaku. Sanggup tidak? Kalau tidak sanggup, lebih baik kalian berkompromi. Silakan berkompromi dengan dunia. Tetapi kalau kalian sanggup, apa jaminannya ibu bapak? Ini jaminannya. Saya mau sampaikan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Di kitab Roma, di pasalnya yang ke-8, di ayatnya ke-31. Dikatakan demikian firman Tuhan. Roma 8:31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ibu bapak bisa membaca, semuanya itu adalah semua yang ada di atas, yang mengenai pengharapan anak-anak Allah, yang mengenai mereka ini sedang menghadapi siksaan, aniaya, dan sebagainya di kota Roma pada waktu itu. Dikatakan demikian, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ibu bapak, jaminannya kita ikut Tuhan adalah bukan berapa banyak orang yang mendukung kita, tetapi jaminannya adalah Allah sendiri. Kalau Allah di pihak kita, seluruh dunia tidak sanggup melawan Allah. Kalau Allah di pihak kita, seluruh dunia sekalipun membenci diri kita, kita akan menikmati kasih Allah yang jauh lebih besar daripada apa yang dunia berikan kepada kita. Itu yang Tuhan ingin sampaikan kepada banyak orang yang sedang berbondong-bondong mau mengikut Tuhan Yesus. Dan tema kita adalah persiapan yang menentukan. Artinya begini, di tahun yang baru ini, kita ini sedang mempersiapkan untuk menjalani kehidupan yang mungkin tidak mudah. Mungkin lebih sulit dari tahun sebelumnya. Nah, pertanyaan besar yang harus kita tanyakan pada diri kita, apakah kita akan setia ikut Tuhan? Atau kita akan mundur? Hari ini adalah hari yang menentukan. Kita mau lanjut terus ikut Tuhan, atau kita mundur teratur. Tidak lagi ikut Tuhan, tetapi kompromi dengan dunia. Karena kita akan menghadapi banyak kesulitan kalau kita ikut Tuhan. Kita harus bayar harganya, dan itu tidak murah. Apalagi kalau kita menghadapi persoalan ekonomi, persoalan perut, persoalan tidak bisa makan, tidak bisa belanja. Ibu bapak, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Saya tidak sebut namanya, tetapi ini terjadi. Ada seorang orang Kristen dan keluarganya Kristen semua. Dari luar Jawa, dan waktu itu dia menang Miss Indonesia. Dan kemudian dia terkenal, diundang kesaksian oleh gereja-gereja di mana-mana. Suatu hari ketika dia diminta oleh salah satu majalah Kristen untuk pemotretan, mengambil foto di Hotel JW Marriott di Jakarta ini. Dan tiba-tiba majalah itu pada hari H, pada jam itu,
kemudian menelpon dan membatalkan. Dan orang Kristen ini kemudian dia harus pindah tempat. Dan ketika dia baru keluar, tiba-tiba hotel itu meledak. Beberapa tahun yang lalu. Dan orang Kristen ini kemudian bersaksi di mana-mana. Tuhan sudah menolong dia. Dan saya pernah mendengar kesaksiannya bahwa dia berkata, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tergoda dengan kenyamanan dan sebagainya. Tetapi apa Ibu Bapak? Dia tergoda dengan seorang duda dan kemudian dia tinggalkan imannya. Dia nikahi duda itu. Dan kemudian dia masuk menjadi salah seorang anggota DPR. Dan kemudian suaminya meninggal dunia. Dan kemudian dia dipenjara. Dan di penjara pun dia masih tidak bertobat. Ibu Bapak, dia bisa tinggalkan Tuhan. Tinggalkan semua kebaikan Tuhan. Dia sudah melupakan kebaikan Tuhan. Hanya sekedar seorang duda yang kemudian meninggal dunia. Ibu Bapak, ada lagi seorang dukun yang terkenal di Indonesia. Dan dulunya dia ini sudah menjadi orang Kristen. Dia bersaksi ketika dia ini sedang menunaikan ibadahnya. Dia didatangi Tuhan Yesus sendiri. Dan sejak itu dia bertobat. Dia bahkan kesaksian di mana-mana. Tetapi entah bagaimana. Kemudian dia tinggalkan Tuhan Yesus. Dia kembali ke agamanya, ke kepercayaannya semula. Kemudian dia tetap menjalankan agama yang dahulu. Ibu Bapak, begitu banyak artis di zaman sekarang yang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian dia beralih. Ibu Bapak, karena itulah Tuhan Yesus berkata begini, kalau engkau mau ikut aku, buat kalkulasinya. Sama seperti orang yang mau mendirikan menara. Tidak murah loh, mahal harganya. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau engkau mau ikut aku, engkau harus tahu, peperanganmu itu peperangan yang besar. Peperangan yang jumlahnya yang kita hadapi itu tidak sebanding. Kita sedikit, dunia itu lebih banyak. Berat loh. Tetapi kalau engkau tetap mau ikut aku, jaminannya adalah Allah sendiri yang akan membela engkau. Nah, Ibu Bapak, sebagai ayat penutup, saya akan menyampaikan di kitab Lukas, di pasalnya yang ke-8. Kitab Lukas di pasal yang ke-8, di ayatnya yang ke-14. Ini perumpamaan tentang seorang penabur, dan saya membacakan di ayat yang 14 saja, saya tidak jelaskan semuanya. Dikatakan demikian, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Jadi ini adalah orang yang sudah dengar firman Tuhan. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit. Apa yang membuat orang terhimpit sekalipun mereka sudah dengar firman? Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ibu Bapak, yang menghimpit mereka itu tidak hanya kekhawatiran. Firman Tuhan katakan kekayaan dan kenikmatan hidup. Mengapa? Karena akan ada banyak orang yang mencari kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itu benar-benar menarik. Dunia menawarkan itu. Dan banyak orang meninggalkan. Dan tadi yang saya sampaikan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mencari kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itu Ibu Bapak, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Sekalipun dunia menawarkan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini, kami datang kepadamu. Ingin mendedikasikan hidup kami. Bahwa kami mau mengikut Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau memikul salib kami untuk disalibkan oleh dunia. Mungkin disalibkan oleh orang-orang di sekeliling kami. Tetapi kami mau mengikut Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus sampai selama-lamanya.
Memang dunia mungkin menawarkan kekayaan dan kenikmatan hidup. Tetapi kami tetap melihat Tuhan Yesus lebih menarik dari apapun. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat-Mu, GIA-TPI GLS. Engkau memberkati supaya jemaat-Mu ini tetap setia ikut Tuhan Yesus. Sekali ikut Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tidak peduli berapapun harganya. Tidak peduli betapapun berat peperangan yang harus dihadapi. Ajar kepada kami semua, supaya kami tetap setia ikut Engkau. Menghadapi tahun 2021 ini, dengan tetap kami melekat erat kepadamu. Karena kami menyadari, kami tidak pernah mampu berjalan sendiri. Kami butuh tuntunan tangan-Mu, sertai kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini boleh tertanam dalam-dalam di hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan bagi diri kita. Amin. Pengumuman bagi seluruh jemaat GIA TPI GLS, minggu depan akan diadakan perjamuan kudus bagi seluruh jemaat yang hendak mengambil anggur, dan hosti perjamuan kudus dapat diambil di GIA, di gereja GIA dengan Bapak Sungkowo nanti hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang. Dan juga untuk persembahan mohon ditransfer ke rekening GIA TPI GLS, nomor rekening BCA 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam perjalanan menuju kemuliaan, jangan lupa obat olahraga rutin setiap hari. Berjemur antara jam 9 sampai jam 10 untuk asupan vitamin D, asupan nutrisi yang cukup untuk badan kita, tidur yang cukup, karena kekurangan tidur, kelebihan tidur sami mawon imunnya bisa turun. Dan selamat menikmati perjalanan menuju kemuliaan. Tuhan memberkati. Kita akan hari ibadah kita dan kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas rahmat Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Dan kami mau terus dengar apa yang Tuhan katakan, dan kami mau belajar untuk taat tanpa syarat. Dan biarlah perjalanan kami boleh diperkenan kepada Tuhan. Kami mengalami kemuliaan, bahkan kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami, dan kami perlu pengurapan dan berkat Tuhan. Itulah sebabnya layakkan kami menerima berkat-Mu. Kami buka hati kami angkat tangan kami, dan mari Tuhan memberkati kami. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan-mu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah telah selesai, mari kita bersatu dulu sejenak.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.